Oke, halo semuanya, halo Sobat Pertanian. Kembali lagi di podcast AgriTalk bersama saya Evan. Dan saya Tangsen yang tentunya akan menemani Mas Evan dalam AgriTalk kali ini, yang tentunya di episode 2. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, di episode kali ini temanya adalah Farming is the new flexing. Apa itu Mas Tangsen? Jadi mungkin sedikit bercerita teman-teman. Jadi farming is the new flexing ini dari kata farming, petani in masuk the new flexing. Iya sih Mas. Enggak gitu Mas Evan. Jadi farming is the new flexing ini teman-teman. Jadi merupakan jadi di era sekarang ini banyak petani-petani muda. Dari dulu kita mengenal petani itu kita mengenalnya petani orang tua. Kalau untuk sekarang petani anak muda. Bahkan untuk sekali ini pertanian itu bisa dijadikan buat sumber pendapatan tentunya. Iya, yang petani itu kan identik dengan kotor, jelek, terus nggak punya duit. Tapi sekarang kita kedatangan tamu hebat, masih muda, masih fresh, jomblo kayaknya. Waduh. Tapi duitnya banyak. Jadi teman-teman bisa merapat yang cewek-cewek. Nah, kita kedatangan tamu hebat dari jurusan Fakultas Hukum, ya Mas ya. Betul. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi dia terjun di bidang pertanian, sangat hebat sekali. Dan dia merupakan seorang entrepreneur yang bahkan sekarang itu udah ekspor kemana-mana dari hasil pertanian di desanya. Oke, kami kenalkan ada Mas Arif Reksa. Siap. Selamat Mas sore, Evan, Mas Tangsen. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah siap. Oke, mungkin bisa langsung diceritakan aja Mas Arif Reksa, bagaimana backgroundnya Mas Arif Reksa ini bisa terjun di bidang pertanian. Mungkin dari kecilnya kok bisa tertarik sampai sekarang itu tertarik di bidang pertanian itu gimana Mas? Wah, itu sangat panjang ya, karena kan memang lahir, besar dan tumbuh di dunia pertanian, di lingkungan pertanian lah. Bapak, ibu, mbah semuanya kan pertanian. Wong tani kabeh. Nah, wong tani kabeh. Maka dari itu memang harus diriku ini mendedikasikan untuk pertanian, gitu kan? Karena juga pesan bapak dari dulu kan, kalau bisa Mas, kalau bisa Le gitu kan, kalau bisa Pak Ade Bude ini diangkat semua derajatnya, diangkat semua ekonominya. Nah, itu yang membuat, karena kan dulu saya juga diurus sama Pak Ade Bude. Jadi memang Pak Ade Bude ini yang ikut, yang itu kan juga ya bisa dibilang middle low lah, gitu kan. Makanya itu yang menggerakkan hati nurani. Iya, hati nurani saya untuk kayak gitu kan. Nah, terus kemudian kok bisa dihukum gitu ya kan, banyak banget. Kemarin alhamdulillah kemarin kan waktu bulan Mei itu mulai dari karena aktif di Forum Petani Milenial Sleman dan DIY. Kemudian naik direkomendasikan sama Dinas Pertanian Sleman untuk masuk ke Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian. Young Ambassador Agriculture. Nah, itu alhamdulillah perwakilan dari provinsi DIY kan 3. Kemudian di sana kita ada pitching dan lain sebagainya, bootcamp selama 3 hari kan. Kemudian waktu malam penganugerahan itu alhamdulillah dapat. Dan yang dari Jogja ini cuman saya yang dapat. Nah, alhamdulillah itu yang memang mungkin pasti doa dari keluarga ya pastinya ya. Itu karena dan di sana pun jadi nominasi peserta termuda. Jadi kan umurku kan masih 19. Kemudian atasnya nih paling muda nih umur 25. Nah, kemudian ke atasnya lagi ada yang 30, ada yang hampir 40, 39. Itu. Nah, itu kemudian itu kan cuman ini ya cuman label lah, cuman titel kan agriculture, cuman kita juga butuh langkah nyatanya seperti apa. Oke, sekarang ke langkah nyatanya ini Mas. Gimana nih? Jenengan kayaknya ini udah istilahnya bangun desa. Itu gimana Mas? Awalnya pembangunan itu gimana? Kalau itu kan karena memang di daerah Serumbung atas Kaliurang Selatan itu kan sentra salak terbaiknya ya Sleman juga. Jadi campuran antara Sleman dan juga Serumbung itu kan memang sentra salak terbaiknya Indonesia di sana. 90% lebih mayoritas sebagai petani salak. Makanya memang semua ini ekonominya bergantung di salak. Nah, dari situ karena ada Kabupaten Ngudi Luhur. Jadi Kabupaten Ngudi Luhur ini
membawahi 5 kelompok tani. Nah, ini kan kelompok tani Mudiluhur ini kan membawahi 5 kelompok tani. Di sana emang benar-benar karena kan problematikanya kan lereng Gunung Merapi terkenal akan tambang pasirnya kan. Itu juga banyak merambah ke bawah, kemudian menggusur lahan salak. Nah, di situ makanya keresahan masyarakat yang peduli lingkungan, peduli tentang lahan dan lain sebagainya, warisan leluhur, itu kan juga sangat prihatin lah. Kemudian dari risetnya Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi, UKM, DI dan juga Jateng itu 70% pelaku UMKM itu tidak bisa memasarkan produknya. Nah, dari situ udah ada 2 problem. Kemudian yang ketiga ini limbah. Karena memang sentra salak terbaik, sentra terbesar, makanya itu kita juga banyak limbah pastinya. Nah, terus kemudian dari situ bangkitlah muncullah ide-ide dari anak muda. Jadi dari anak muda, kemudian kita gimana nih caranya biar semua ini bisa kita tangani. Nah, dari situ kan ada banyak olahan. Kita membedakan banyak. Jadi memang dari dulu ini di sekitar sana memang banyak pelaku UMKM yang bergerak di olahan salak. Jadi kayak misalkan keluarga sini, keluarga A ini ngolahnya keripik manisan sama manisan. Keluarga B dodol sama geplak. Keluarga C misalkan krekes sama selai sama sirup. Ada keluarga ini bakpia, ada keluarga ini salak kurma dan sebagainya. Nah, itu dan mereka ini nggak bisa memasarkan produknya. Pemasarannya masih kurang lah ya. Pemasarannya masih kurang. Jenengan terjun ke situ. Nah, kita anak muda terjun di sana. Kita memasarkan, kita menghubungkan dari desa ke kota. Ini kan kayak esensinya Esensinya ketika konsep circular agriculture ini berhasil ya seperti itu. Jadi circular agriculture. Jadi memang di sana itu buahnya termanfaatkan, kulitnya termanfaatkan, bijinya termanfaatkan. Zero waste, betul. Kayak tadi kan mungkin teman-teman udah lihat semua tentang ada kopi biji salak, wedang kentos. Nah, itu kan karena memang sangat banyak limbahnya. Sebenarnya bukan bisa dibilang limbah, bisa dibilang enggak. Karena kan biji salak bisa itu pun kalau di dunia pertanian salak itu ketika bijinya itu tumbuh, itu nanti salaknya nggak ada yang manis. Gitu. Jadi kecut-kecut. Jadi memang salak ini dari dicangkok-cangkok. Dicangkok. Iya. Itu. Itu memang cara budayanya seperti itu. Ya, kemudian dari situ limbah udah terkelola, UMKM, pemasaran udah beres. Nah, itulah yang memunculkan kemandirian desa. Iya, dari situ jadi kita bisa membawa uang kota ke desa dari situ. Keren Mas Iman. Kalau gitu dana yang masuk untuk pengembangan tersebut dari mana, Mas? Kalau untuk dana yang masuk dari pengembangan di situ kan kita banyak stakeholder, Mas. Stakeholdernya banyak. Jadi kita kemarin desa kita itu jadi desa binaan Astra. Desa Sejahtera Astra. Kemudian juga banyak hibah-hibah dari Akprin, dari dari banyak lembaga-lembaga UAD. Itu kan kayak kemarin anak-anak magang penelitian dari teknik TPHP hasil pangan. Itu datang ke sana, hibah mesin, hibah alat produksi ini, hibah alat produksi itu. Kemudian kalau dari dinas itu kan ngasih dana untuk buat packing house, collecting house, kemudian bikin rumah produksi. Nah, itu yang sangat membantu kita. Berarti dari hulu sampai hilir tuh ada semua? Ada. Tapi tetap sekarang masih kurang. Kita masih membutuhkan banyak stakeholder yang memang bisa membantu lebih banyak lagi, bisa menurunkan dana lebih banyak lagi. Jenengan di situ bagiannya di mana, Mas? Nah, di situ kan karena kita punya Hola Salak. Hola Salak ini tempat produksinya, pemusatan pembuatan keripik salak, olahan keripik salak. Nah, di situ di sampingnya ada collecting house. Jadi memang yang mengelola Hola Salak ini kita anak muda nih. Kita menggerakkan anak muda, orang-orang sekitar, KWT, kelompok wanita tani. Untuk bersama-sama kita membangun gimana biar semuanya bisa terolah. Ini yang tadi satu yang terlupakan.
Jadi penurunan harga salak ini anjlok banget sampai sekilo ini 2.000. Sangat drastis. 1.500. 2000. Iya, itu waktu masa-masa panen seperti itu. Gila. Itu ngecer rokok aja nggak boleh itu. 1.500. Heran Mas Ivan. Baru dapat satu 1.500. ini kan. Nah, itu yang keresahan warga, makanya Ya. gimana caranya biar ini tuh terkelola. Ya. Makanya dari yang murah-murah itu kita hasilkan barang ini olahan makanan yang pengawatannya bisa lama. diversifikasi ya, Mas. Iya, Kita ubah nilai tambahnya. iya kan itu kan Diversifikasi. ketika itu jadi keripik itu bisa Ya. jadi awet setahun Ya. gitu. Oke. Jadi memang kita perlu itu. Mungkin nih Mas Ivan, kita tadi kan tema kita adalah farming is the new flexing, Mas. Farming is the new flexing. Ya. Ini Flexing. mungkin aku akan menyerempet nih Mas Riksa. Jadi mungkin kembali ke topik awal-awal tadi Mas. Aku dengar masalah apa namanya? Zero waste. Dan konsepnya yaitu apa? Circular. Agriculture. Ya, itu aku herannya Mas. Mas Riksa aku gumun nih Mas Ivan. Kenapa tuh? Pripun nih, guys? Gumun weh. Umur 19 tahun. Umur 19. Cah hukum. Cah hukum. Kepikiran buat bahkan sirkuler apa tadi agriculture, bahkan sampai ke integrasi pertanian Mas. Yes. Dari intinya saling menambah lah. Integrated farming ya. Nah di sini tuh kok iso kepikiran gitu Idenya Mas. muncul Idenya itu dari kok mana? bisa? Apakah ya mungkin jenengan Nah, jelaskan. itu kan yang jelas pasti tadi dari keluarga petani. Iya, dari kedua. Kemudian kan di sana kan banyak yang nggak kuliah, tuh, Mas. Jadi memang di sana ya memang permasalahannya anak muda di sana itu Ya. udah pada terjun ke dunia tambang pasir. Iya. Karena memang langsung cuan, Oke. langsung ini. Jadi minimnya yang memang melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian juga dari SMA kemudian di kuliah ini kan, Ya. alhamdulillah aku juga aktif di internal maupun eksternal kampus, Ya. komunitas Oke. maupun organisasi. Oke. Nah itu juga yang menjadikan karena juga banyak teman-teman atau intinya lingkungannya ini banyak mendukung. Ya. Support dari lingkungan ini sangat besar. Dari mulai lingkungan di pertanian, di Forkom Petani Milenial, kemudian di organisasi-organisasi yang memang bergerak di lingkungan pertanian, linear gitu ya sama Ya, pertanian. linear. Kemudian juga di yang bergerak di kepemudaan, itu kan semua saling apa ya? Berkesinambungan. Berkesinambungan. Ya. Berarti muncul dari kepekaan sosial, melihat teman-teman, melihat lingkungan yang di Betul, sekitar itu betul. Pandangannya ke depan itu lebih kurang gitu ya Iya, Mas. betul. Jadi mungkin dari situ lahir ide-ide cemerlang, ide-ide semangat gimana sih kita caranya bangun desa, bangun ekonomi itu dengan cara hal-hal yang udah ada di situ. Iya. Betul, memang kita harus maksimalkan potensi desa kan. Benar sekali Mas. Potensi Jadi sumber Mas daya alam Ivan, yang ada. Mas Reksa ini nggak hanya entrepreneur jadinya. Oke, terus Sociopreneur. Sociopreneur. Betul, Oke. sociopreneur. Ini salut sih Mas aku. Salut. Tapi mungkin nih Mas Reksa, ini ada pertanyaan dari sobat kita semua. Ini ada Pertanian. kenapa sih Mas, faktor apa saja sih Mas yang membuat bertani ini jadi keren? Nah, kan tentunya kalau para sobat-sobat ini kan melihat pertanian tuh harus pakai caping. Betul. Pertanian tuh harus pakai apa? Gatul apa namanya itu? Pacul. Pacul lah. Pacul. Karung terus kaos partai. Nah, terus Kaos partai. apa sih Mas yang Kaos membuat? cat. Ya, benar. Yang warna merah. Kuning, hijau ada semua. Kadang soalnya gini Mas. Mergo pas macul pacul dhewe. Iya, terus lambangnya banteng. Waduh. Ya mungkin Grating dan. kembali lagi pertanyaan nih Mas. Oke. Kenapa kok Mas Reksa tuh menurut Mas Reksa nih pandangan kenapa bertani itu keren? Khususnya di Anak-anak muda. Iya, benar banget. Nah itu pastinya karena kan apa ya paradigma orang-orang. Ya, Kan ketika tani itu kan kotor, kumuh, ya setuju. lumpur gitu kan. Ya. Padahal kan sekarang kan udah zaman modern. Ya. Sekarang udah teknologi serba ada. Kemudian kalau di dunia pertanian kan sekarang bisa bertani pakai jas. Orang banyak yang bilang begitu kan. Hashtag bertani. Kui enggak sumu Mas. Tani berjas gitu. Ya maksudnya Neng itu alas cuman aku itu jelas loh, lah. Mas cuman kata-kata. Oh, begitu. Nah, itu kan kayak misalkan sekarang banyak petani yang memang menggunakan greenhouse. Ya. Itu juga ada alasnya kan. Oke. Hidroponik. Kemudian di ruangan tertutup indoor. Nah, itu kan juga dan itu juga yang pasti paling cuan.
Karena memang semua udah terintegrasi, teknologi, ada IoT dan lain sebagainya. Itu pasti juga kita tanpa turun, kita juga ngendalinya di kamar juga bisa kan, di ruangan, di kantor. Bener. Tinggal nanti langsung ke lahan. Iya, betul. Tinggal panennya seperti apa, kemudian pemasarannya seperti apa. Gini deh Mas Reksa, tadi kan tentang bisnisnya itu, tentang ekspor tuh kemana aja, dan itu bagaimana jenengan itu bisa sampai mengenal dunia pereksporan gitu loh. Jadi kan banyak umur 19 tahun dan kan pemuda-pemuda kita yang para petani itu juga bingung gimana caranya memasarkan bahkan hingga sampai ke ekspor, dan mungkin ada standar-standarnya juga kan. Standarnya itu gimana? Nah pastinya gini ya, biasanya kan anak muda kan belajar ekspor. Nah ini sebelumnya ini pesan dulu untuk teman-teman yang nonton. Itu bahwa untuk belajar ekspor tuh nggak usah perlu ribet-ribet. Jadi kebanyakan orang-orang belajar ekspor nih dipelajari dulu regulasinya seperti apa, kayak gitu. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Intinya itu satu, kita punya sumber daya apa, kita punya komoditi apa, ya udah belajar di situ tok. Nggak usah nyebar-nyebar. Soalnya memang misalkan nih ekspor salak sama ekspor olahan salak, itu regulasinya udah beda banget. Jadi ekspor misalkan barang jadi ke barang setengah jadi itu juga udah beda banget regulasi, dan itu pun juga dari setiap negara-negara, misalkan Eropa itu juga pasti punya regulasi yang berbeda. Kayak BPOM itu kalau diekspor tuh nggak ada yang nggak berguna. Jadi BPOM ini kita susah nyari di sini, ternyata memang diekspor ini nggak membutuhkan. Ada sertifikasi lain. Contoh nih Mas, negara yang diekspor mana nih? Kalau di salak sendiri kita kan belum bisa ekspor olahan salak ya. Jadi di Gapok Tan Ngudilur ini sebelumnya perlu di highlight ya. Jadi ini yang ekspor nih, saya di sini sebagai volunteer bantu Gapok Tannya. Bantu Gapok perantara lah. Ya, karena memang kalau untuk mencapai kuantitas seperti itu tidak memungkinkan kalau untuk sendiri. Dan dari segi fisik, aset fisiknya kan kita nggak punya. Jadi memang Gapok Tani yang membawahi 5 kelompok tani. Ini yang bisa memegang semuanya. Nah, jadi di sana kita kemarin seperti pelepasan ekspor dari Desa Sejahtera Astra, dibantu pelepasan ekspor kan. Dan di Gapok Tan Ngudilur ini 2 kali seminggu rutin ekspor. Salah itu tadi pengolahan salah. Kemarin terakhir ini di Cina 15 ton. Kemudian kita juga ekspor ke Jerman, ke Kamboja, ke Thailand. Kemudian ekspor-ekspor yang kayak cuman 200 kilo pun kita layani juga. Seberapa signifikan harganya naik gitu? Jadi peran Gapok Tan, nah ini yang menarik ini. Peran Gapok Tan ini sangatlah membantu petani. Jadi kayak tadi kan problematikanya anjloknya harga salak. Nah, bisa sampai 1.500-2.000. Nah, itu Gapok Tan, ketika ada Gapok Tan dan ketika ada giat ekspor, ini jadi Gapok Tan ini berani membeli 1.000 atau 1.500 di atasnya. Jadi misalkan ini cuma laku 2.000, Gapok Tan berani 3.500. Dan itu penyerapannya banyak. Iya. Jadi memang kalau teman-teman tahu semuanya ini salak pondok gitu kan. Salak pondok. Kalau di sana namanya salak ngelumut. Ngelumut. Iya, betul. Itu di mana? Itu di Serumbung. Di Serumbung Magelang. Oh, gitu. Ya. Ya itu salah terbaiknya sana. Nah, jadi kayak soalnya gini juga, misalkan buah A dan buah B ini udah beda jauh spesifikasinya. Jadi memang kita harus belajar di spesifik gitu loh. Kita harus mempelajari ekspor itu spesifik. Kita mau ekspor apa, komoditasnya apa, sasarannya kemana. Cari mentor. Nggak, soalnya nggak bisa kita belajar ekspor pakai kitab ekspor, nggak bisa. Kan terlalu luas. Terlalu banyak teori. Jadi intinya yang saya tangkap nih dari Mas Reksa tuh kita fokus aja ya apa komoditas kita. Iya, betul. Jadi buat teman-teman nih mungkin khususnya anak muda ya, khususnya sepantaran kita, aku sebenarnya bingung Mas. Pertanyaan bagus sebenarnya. Ekspor tuh bingung. Aku misal aku mau ekspor apa, bahkan aku bab regulasi dan lain-lain tuh saya bingung Mas. Tapi yang saya tangkap tadi ternyata emang kita fokus satu aja lebih enak ya. Maksudnya kita nggak usah memusingkan yang lain gitu ya Mas. Betul. Gitu. Tapi sebelum berlanjut kan pembahasan ekspor, tapi jadi gini, ketika kebutuhan di nasional ini belum terpenuhi, ya di nasional dulu. Misalkan nih, di Papua ini kan misalkan butuh
apa gitu, buah apa atau komoditas apa, daging apa gitu. Nah harganya ini bisa lebih tinggi dari kita ekspor di Thailand. Nah padahal itu pun regulasinya nggak seribet di luar negeri kan. Jadi memang ekspor ini kan gunanya untuk ketika di sini nggak laku, nggak punya pasar, ekspor ke luar yang memang di sana ada pasarnya. Ya kalau selagi masih bisa memenuhi untuk kebutuhan nasional, berarti kita utamakan untuk nasional dulu gitu ya. Karena salak ini kan di daerah Indonesia ini memang kurang permintaannya terserap. Permintaannya itu masih cukup rendah gitu ya. Jadi Mas Reksa ini mengarahkan lebih ke ekspor karena nilai jualnya lebih tinggi seperti itu. Betul sekali. Oke, selanjutnya Mas Reksa ini kan juga bergabung ke mungkin komunitas yang sebagai sociopreneur dia juga memberi bimbingan kepada masyarakat tentang berbagai pertanian ya. Betul. Pertanian berkelanjutan, terus ada apa tadi? Circular agriculture. Nah, itu hambatannya di mana? Pasti hambatannya di ini ya. Ketika tadi kan saya juga masuk ke yang ambassador agriculture. Duta petaninya Kementan kan. Nah, di sana kita juga membersamai atau sering ikut bareng Balai Penyuluh Pertanian untuk kunjungan ke Gaboktan, ke kelompok-kelompok tani gitu. Nah, itu pasti yang sering kita temui itu kolotnya petani-petani tua. Ini petani tua ini kolot-kolot semua. Jadi memang gitu ya. Iya, karena memang mereka misalkan nih kita memberikan penyuluhan terkait pemupukan organik, ataupun kita ada pupuk baru atau yang lain sebagainya. Nah itu kan pasti mereka butuhnya, wah mana ini hasilnya gitu. Butuh bukti ya. Butuh bukti. Bukti instan. Ya betul. Kemudian kita latih tentang pengolahan salak atau pengolahan apapun itu. Itu pasti mereka juga cuman masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi itu yang memang kenapa masyarakat desa itu nggak berkembang ya seperti itu. Jadi kayak kemarin juga aku ini membawahi teman-teman dari BEM, BEM UGM juga, BEM UMY, BEM UNY. Nah itu ketika saya ingin turun ke desa, kemudian membimbing desa atau membina desa, kan pasti butuh aku lihat dulu kan prokernya seperti apa, program-programnya seperti apa. Nah di sana tuh banyak sekali yang jadi rata-rata mahasiswa yang turun ke desa itu mereka sudah bawa program dari atas turunkan ke desa. Padahal aslinya bukan seperti itu. Kayak keren banget nih e-warung. Kemudian e-warung, terus tempat air minum bersih di tengah desa yang siap minum. Kemudian ada lagi QRIS. Nah itu kan pertama habitnya masyarakat desa seperti apa. Pasti belum siap menerima itu. Kayak andaikan kita makan bakwan tapi dikasih pizza, ya enggak mau toh. Bener. Enggak mau, enggak doyan. Nah makanya itu langsung sama tadi yang ini air siap minum. Itu kan ketika ada itu otomatis adanya warung-warung atau adanya kelontong-kelontong itu kan jadi pembeliannya menurun. Jadi esensinya untuk menarik uang dari kota ke desa hilang. Gitu, apalagi tempat kita kan desa wisata. Banyak wisatawan dari kota yang masuk ke desa. Ada itu yang otomatis kelontong warung nggak laku. Nah, baru mereka paham. Oh iya benar. Oh iya gini. Yang tentang QRIS, Mbak, wah nggak paham Mbak. Kita butuh uang cash. Jadi mereka ini ada barang ada uang. Rata-rata kemauannya mereka seperti itu. Nah jadi memang esensinya dari kota ke desa ini memang kita dari desa ini harus menguruk uang dari kota. Kita harus keruk uang itu. Ya inovasinya apa? Monggo dari teman-teman misalkan KKN ataupun ada yang mau membuat program desa binaan, itu asesmen dulu. Desa ini butuh apa, perlu inovasi apa, baru dibuatkan, dibawa ke forum dibuatkan. Bukan dari kota udah punya program turunkan ke desa, nggak tahu desanya butuh apa. Tapi sekarang udah jadi desa wisata belum Mas? Sudah. Kita punya agrowisata dan ekowisata. Apa itu namanya? Desa ada 2.
kalau yang punya pribadi ini Hola Edu. Ya. Hola Edu. Hola kan dari singkatan hasil olahan salak. Hasil Hola olahan Edu. salak. Nah, itu. lagi halo Mas. Halo Ed. Hola Jokes Edu. bapak-bapak. Terus bapak-bapak. Itu Oke, nih Mas Reksa. Tadi aku tertarik Mas. Bagian aku menyimpulkan ya Mas dari antara Mas Reksa menceritakan bagaimana para petani-petani di desa tuh ternyata kalau kita bawa, mungkin dari kita, aku yakin ilmu ini ketika aku bawa ke desa Mas. betul. Iya. Menurut saya aku yakin Mas pasti akan efektif. Tapi ketika realitanya ternyata malah kok malah ditolak gitu. Nah, Iya. terlalu idealis kan. Benar. Terlalu idealis. Benar. Nah, dari ceritanya mereka ini aku terinspirasinya gini Mas. Ternyata tujuan dari anak muda tuh seperti Mas Reksa ini. Nah, betul. Gitu kan Mas. Benar. Ya, jadi mungkin buat teman-teman sobat-sobat muda nih, saya duwe mbah, mungkin sobat-sobat yang ada di desa punya lahan tuh bisa membantu ya Mas. Maksudnya Betul. kadang kita punya lahan banyak, kita mau jual apa, jual cabe, ternyata kita bingung mau jual di mana. Nah, Iya. mungkin anak-anak muda kan wis jago apa-apa Iya, lah. yang wawasannya luas, punya Sebenarnya relasi. itu intinya, teman-teman. Itu bisa ikut Benar banget. membantu membangun Perannya masyarakat. anak muda ini menjembatani. Iya. Tapi memang sepengalaman saya emang kalau membimbingin masyarakat petani yang Iya. ada di desa itu memang sangat sulit Mas Tangsen. Oh, iya. Karena memang daya kualitas SDM di sana itu sulit untuk menyerap ilmu-ilmu Iya. baru. Jadi bagaimana caranya kita tuh harus bisa menyampaikan yang mereka itu mudah paham. Iya. Oke. Kan begitu kan Mas Rizal? Benar. Biasanya Betul sekali. teman-teman itu halangannya di situ, tapi tidak mengurangi semangat kita atau mengurangi niat kita untuk tetap membangun negara ini. Iya. Walaupun dari kecil dari desa, nanti naik lagi ke kecamatan, ke Kabupaten, kota, kabupaten, kabupaten. provinsi. Betul. Itu. Terus apalagi ya Mas? Mungkin Mas Ipan. Kita kembali ke Level. flexing tadi. Nah, kita kembali ke flexing tadi. Karena memang topiknya ini kita harus flexing sebagai Harus anak sombong. muda yang terjun di dunia pertanian Bener, gitu ya. harus sombong. Tadi wong tani kudu sombong. Ais. Gitu. Sangar, harus sangar. Petani kok ora sombong. Saiki zaman saiki ya, Mas. Petani iki kudu sombong, Mas. Kenapa tuh? Karena petani saiki kakek duitnya, Mas. Petani kakek duitnya. Nah, oleh karena itu kita tuh harus flexing, teman-teman. Iya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan nih. Nih Mas Reksa, apakah nih Mas Reksa cuma tren sesaat atau benar-benar ada pergeseran cara pandang generasi muda terhadap sektor pertanian nih Mas? Nah, pasti kalau untuk tren anak muda di dunia pertanian ini prospeknya kan sangat jauh ya. Ya. Nah, ini nggak bakal bisa digantikan sama AI kan. Oh iya, Betul. Pertanian yang paling pertama ketahanan pangan ini sekarang yang ini program yang paling Lagi gencar-gencarnya gencar-gencarnya. untuk pemerintah. Ketahanan pangan, swasembada pangan, kemudian juga kebutuhan primer juga kan. Iya, benar. Dan primer Iya. ini siapa yang mau menggantikan? Ya bener. Siapa yang mau bisa makan tanpa petani? Presiden. Mau siapapun tetap makannya itu Setuju dari Mas petani. Ipan, setuju. Jadi kalau ada yang injak-injak petani, ada Badut. batut gitu. Ya gitulah, wis ngerti kok ya. Nah, apalagi negara kita kan negara agraris. Oke. Negara agraris, kemudian lahan pertaniannya juga melimpah ruah. Ya. Terus kemudian juga tanahnya subur, Oke. apalagi di Jawa kan. Iya, Pasti di luar Jawa pun juga ada komunitas yang memang unggul di sana. bener. Kalau kata orang Jawa tuh gemah ripah loh jinawi. Betul. Loh tulus kang sarwotinuku. Iya, Yo apa yo lari aku wis pokoknya itu gemah ripah loh jinawi itu. Kita udah bangga ini, wah, Ya, sangar. sangar. Aku lupa. Terus jinawi murah kang sarwotinuku. Ya. Loh. Wis lah lali aku. Wis lanjut Mas. Mungkin teman-teman cek di Google sendiri aja. Oke. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan, ada giveaway-nya ya nanti ya. Tentu Mas. Giveaway. Sepeda Melanjutkan kata-kata Mas Evan. Bener banget. Oke. Jadi mungkin buat editor nanti. Aku inget tulisan gitu ya. Aku inget guys. Gemah ripah loh jinawi, loh tulus kang sarwo tinandur. Ya, Lali Lagi bener, lagi. rasido aku. kembali ke laptop teman-teman. Kembali laptop. Ya, kembali ke laptop. Udah penting. tadi. Kembali ke peran anak muda ya. Peran anak generasi muda. Tadi kan udah kita bahas. Ya. Jadi peran anak muda ini kan kita harus menjembatani Ya.
dari desa ke kota. Ya. Betul kan? Dari petani ke market kota. Oke. Jadi memang ketika misalkan salak gula pasir, jadi ada salak jenis gula pasir. Nah, ini salak yang sulit tumbuh di sana. Oh gitu. Jadi memang salak yang kecil tapi manis. Tapi itu lokal, Mas. Lokal. Oke. Nah, itu ketika di kita ini harga per kilonya 15.000. Oke. Di Indogrosir dan sebagainya itu udah berapa coba, Mas? 50.000. Gila. Itu cuma modal apa? Cuma modal di packingin, Di wrap gitu ya. Di wrap, kasih stiker bulat, Iya. kecil kok. Udah. Kayak gitu. Jadi memang peran anak. Bayangkan Mas, Iya, iya. 15.000 jadi 50.000. Kenaikannya udah berapa? Lebih dari 100%. 35.000. Iya. Lebih dari 100%. Padahal itu packingnya aja modalnya nggak seberapa ya. Nek anak muda gambarnya nih, di sebelah Unes gue nyogok, wes gue ini lah ya. Bener. Udah lengkap itu anak-anak muda, apalagi orang ordal. Tapi nggak boleh ya seperti itu. Ya. Iya, nggak boleh. Kita tuh harus berusaha sendiri. Betul. Jangan mengandalkan bergantung pada orang lain. Betul. Apalagi pada lanjut Mas. Tadi tanya Masa ada kan patah berikan satu pemuda. Akan ku belikan 10 pemuda, akan ku guncang seluruh. nggak gini Dunia. Mas. Saya ingatku ya. Kepi Mas. Ini Berikan aku 100 orang tua, akan ku cabut Gunung Semeru seakar-akarnya. Oke. Kemudian Berikan aku 10 pemuda, akan ku guncakan seluruh dunia. Tapi lagi diberi satu pemuda aja udah Murad marik. kocar kacir. Wapres, aduh. Istimewa. Jenengan ini backgroundnya kan seorang petani. Ya, iya. Emang nggak ada Mas pemikiran, wah aku nih pengen jadi dokter ya, pengen jadi pilot ya, tapi malah pengennya jadi petani. Emang nggak ada tekanan-tekanan dari yang lain, wah ngopo sih jadi petani? Yo, iya. Mbok mending jadi koruptor misalnya gitu. Waduh. Yang pasti petani ini, mereka ini yang belum tahu isi dalam-dalamnya petani. Oke. Ya kan? Ya, benar. Petani itu apa? Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Itu zaman Pak Soekarno. Oh, iya. Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Ini orang pada nggak tahu ya. Teman-teman. Petani ini aslinya ada kepanjangannya kan? Apa tuh? Iya tadi. Iya itu. Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Oh, alah. Oke. Terus gimana? Nah, karena tadi misalkan salak yang dari 15.000 Ya. jadi 50.000. Ya. 50.000. Kemudian dari segi ekspor aja minimal nih 5 kali lipat harganya yang kita berikan. Oke. Nah, terus kemudian petani itu kan santai. Aslinya santai kalau kita tahu ilmunya. Oke, setuju. Santai tahu kita. Ya. Nek biasanya orang-orang tren-tren TikTok atau yang lewat FYP Ya. pagi-pagi ngopi Enak ya. sambil ngerokok gitu kan. Ya. Nah, kalau misalkan pekerja-pekerja dinas yang idaman-idaman mertua, PNS, ya nggak bisa toh. Berangkat pagi. Bawa tas, ke kantor. susu. Iya. Nah, kita kan bebas. Kita panen misalkan padi, misalkan apa ya 3 bulan sekali. Oke. Yang tinggal kita nyuruh. Sekarang juga teknologi udah lengkap. Zaman udah modern. Pasar pasti ada dan terus meningkat. Ya. Loh, sekarang angka kelahiran sama kematian banyak mana? Banyak kelahiran. Oke. Otomatis kan kebutuhan pangan naik terus. Makin meningkat. Orang-orang di Indonesia kan naik terus jumlahnya. Nah, itu juga dari situ kayak kemarin kata-kata AHY. Gimana tuh? Dari segi infrastruktur yang kita lihat bahwa pertanian ini tuh aslinya lebih tinggi, lebih banyak. Tapi kan nggak kelihatan. Jadi kayak infrastruktur jalan tol dan lain sebagainya itu tuh aslinya tuh jauh ketinggian pertanian. Karena emang pertanian nggak kelihatan. Oke. Tapi infrastruktur jalan tol dan sebagainya, fasilitas umum kelihatan, Lebih buat kelihatan. tol, bangun tol, ini tol. Padahal tinggal Terasa pertanian. ya, Mas. Ini Iya, pertanian ini benar. benar-benar prospeknya sangat jauh, sangat tinggi. jauh. Iya. Karena memang perbedaan kita dengan luar negeri itu banyak yang di luar negeri itu menyepelekan tentang pertanian. Betul. Dari negara misalkan itu Spanyol itu bisa menghidupi sayuran di Eropa itu dengan dari segi pertanian dia bisa membangun negaranya itu dengan sangat kuat itu dari pertanian. Betul. Jepang, mana lagi Asia, Thailand, ya kan? Itu kan negara-negara yang kuat perkasa tapi itu dari pertanian. Betul. Nah, di Indonesia ini masih lucu karena masih banyak yang
merendahkan dari orang-orang pertanian itu, direndahkan gitu loh. Jadi Mas Reksa ini salah satu agen of change di mana dia itu bisa mengubah pandangan petani itu miskin itu sekarang udah nggak zamannya. Khususnya anak muda Mas Evan. Khususnya anak muda. Nggak cuman dari kripto bisa kaya. Bener. Pertanian juga bisa. Jenengan pernah main kripto nggak? Belum. Langsung terjun ke pertanian. Pertanian saja. Jadi pertanian bagi Mas Reksa ini udah the art of dying well. Seni mati yang indah itu dengan pertanian. Oke. Iya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, terus aku mau nanya nih. Pandangan Mas Reksa ke depan ini program-programnya lagi tujuannya ini atau apa ya istilahnya aku ngomong bingung. Impiannya buat desa itu bagaimana? Impiannya pasti kalau untuk seluruh desa ya, karena memang backgroundku ini fasilitator desa sejahtera Astra. Itu yang mengurus CSR-nya Astra di desa binaan-binaan seluruh Indonesia. Itu kan kita pasti seperti tadi, asesmen dulu kebutuhannya apa, kita bantu, kita inovasikan, kita gerakkan bersama, sinergi lah dengan orang-orang desa kan. Nah itu harapannya pasti agar desa ini tuh terus bisa berkembang secara mandiri. Jadi banyak banget kita hibah 200 juta kita lepas. Ya kalau misalkan emang mindsetnya miskin ya langsung habis. Ya nggak bisa diputar lagi. Iya, betul, nggak bisa diputar lagi. Makanya itu kita bersamai, kita bangun ekonomi desa. Kita bangun ekonomi desa bersama, entah itu dari wirausahanya atau dari pertaniannya, perkebunannya, ataupun dari jasa, wisata dan lain sebagainya. Nah ini harapannya biar desa ini bisa lebih maju. Karena memang Indonesia emas itu kan berawal dari desa emas. Jadi Indonesia nggak bakal bisa emas sebelum desanya emas. Gitu. Kayak pohon buahnya bagus tuh dari akarnya dulu. Betul. Oh gitu. Akarnya Indonesia emas ini desa. Keren. Biasa. Itu. Ya. Aku mau doblong ini. Tapi nganu Mas, makanya memang harus desa ini kita berdayakan bersama anak muda ini. Ini mungkin gambarannya nih kayak anak kecil Mas. Dari bayi kalau bisa tuh kita mungkin dari bayi kita, kalau bayi kan nggak bisa jalan, nggak bisa makan sendiri, belum bisa ya Mas. Mungkin kita suapin dulu, ketika merasa sudah pantas untuk mandiri, kita lepas gitu ya Mas. Betul. Seperti itu analoginya seperti itu. Iya kayak iklannya Bangul. Apa itu? Perawat Malika. Seperti anak sendiri. Kita mungkin bisa jadi sponsor Mas. Oke, Kecap Bango yang mau sponsor bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke. Mas Reksa. Gimana ini? Aku kelari opo gimana takon iki mau. Jenengan kedepannya ini akan lebih luas nggak membimbing para pemuda-pemuda yang lain? Itu pasti. Manifestasinya seperti itu. Kan memang karena bergerak di kepemudaan, aktif di komunitas organisasi kepemudaan, kemudian juga pasti kita elaborasikan dengan dunia pertanian. Karena memang di desa, terutama pertanian ini memang butuh peran anak muda. Nek biasanya pada bilang tuh wayahe cah nom tampil. Nah gitu kan, wayahe cah nom tampil. Karena memang seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, anak muda ini sangat dibutuhkan. Jadi merangkaklah kita anak muda ke atas, berdayakan petani, tingkatkan ekonomi desa, sejahterakan masyarakat. Oke, mantap. Mantap. Aku ingat kata-kata yang tadi. Gemah ripah loh jinawi loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinuku. Aku udah hafal sekarang Mas. Artinya apa Mas Eman? Artinya apa? Jadi gemah ripah loh jinawi itu dimana kita hidup ini di Indonesia ini tanahnya sangat subur. Itu ditanami apa aja, kayak kayu ranting jadi tanaman gitu loh. Kayak lagu berarti ya. Lagu Laskar Pelangi. Coba aku tak nyanyi Mas. Lagu nih. Sopo ya? Oke, lanjut teman-teman. Terus smiling tinggi teman-teman. Bingung aku. Terus loh tulus kang sarwa tinandur. Jadi apa-apa itu bisa ditanam di sini. Tetap bisa bisa bertumbuh dengan baik. Nah, jinawi murah kang sarwa tinuku. Apa-apa tuh di sini udah murah dan
semuanya itu kebeli gitu Oke. loh, Indonesia. Jadi kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita itu untuk lebih bisa meningkatkan kualitas ekonomi, kualitas Betul. hidup dan sebagainya gitu. Oke. Mas Reksa, harapan kedepannya buat pemuda para petani? Para petani muda. Petani muda ya. Pastinya ayolah kita bergerak bersama. Oke. Kita kembangkan dunia pertanian, kita bergerak di dunia pertanian, kita bersamai petani-petani yang sekarang masih aktif di lahan, Ya. di sawah, di lumpur. Kita bersamai semua. Ya. Kita sebagai anak muda ini sebagai menjembatani dari petani ke kota, dari petani ke inovasi yang memang sudah maju, Oke. dari petani ke teknologi modern. Oke. Jadi memang peran anak muda ini sangatlah dibutuhkan. Mari kita bersama-sama bangun pertanian Indonesia. Kita bentuk ekosistem pertanian yang maju. Ya. Kita bentuk ekosistem pertanian yang memang bisa memberdayakan seluruh petani, Oke. meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi semua semua makmur lah ya Iya, masanya. benar banget. Nanya ini Mas, jujur-jujuran ya Mas. Jujur-jujuran. Jujur-jujuran. Jujur pal. Pemerintah bantu di sana nggak? Oke. Wah, kalau ini pasti membantu. Pasti membantu ya. Karena memang esensinya adanya pemerintah di sana kan untuk turun ke kita. Oke. Langsung ya. Betul kan? Dinas Pertanian Oke. yang memang menjembatani ya, walaupun yang pasti kan pasti kan membantu toh. Ya membantu, Pasti pasti membantu. Kan tadi pertanyaannya membantu nggak? Iya, pasti membantu. Ya walaupun kadang ketika dana turun 200 atau turun 100 lah. Iya. Lah kok yang turun setengahnya nggak ada. Nah, Gitu kan? itu pesan untuk pemerintah jangan korupsi. Seperti saya katakan Oh iya, nganu. Mas. Ngomongin masjid Mas. tapi ya, ngomongin masjid tuh ya. Ya wis lah. Nek wis bangun masjid. Oke. Kadang itu lanjut, seperti lanjut, itu, teman. Mas. Entah itu lembaga pemerintahan, Ya. instansi pemerintahan ataupun Ya. swasta. Ya. Itu ada seperti itu. Jadi nah ini kembali lagi ke petani yang memang SDM-nya bisa dibilang Iya. menengah ke bawah, rendah. Gitu. Rendah. Wah ini potensial, lokasinya potensial, desanya bagus, bisa kita kembangkan. Ada stakeholder yang masuk. Oke, kita kasih hibah berupa mesin senilai misalkan hibah 2 mesin, Oke. yang turun 1 mesin. Hibah 150 juta, yang turun 70 juta. Iya. Nah, itu misalkan bukan anak muda yang menjembatani lah itu masa Ya, kayak gitu oke. sampai besok-besok kan nggak mungkin. Ya, benar banget, benar. Gitu kan? Nah, makanya Tapi bisa jadi mesin tadi pre-order, Mas. Jadi yang satu jadi, yang satunya emang belum jadi, Mas. Kamu tuh terlalu positif tinggi. Positif Kamu tinggi. bagian dari sana. atau salah ngirim apa ya? Salah ngirim gitu ya. Ya oke buat para pemuda. Oke. Jadi pemuda kita. intinya tuh Mas Dikat Reksa aja ini. Iya. Mas Reksa tuh mau menyampaikan ini. Para pemuda tuh sangat penting di sini, sangat esensial lah. Nah, oleh Betul. karena itu ketika teman-teman, ketika para pemuda misal simbahnya punya lahan, punya apa ya berkaitan dengan pertanian ya kalian itulah yang bisa melindungi dan tentunya memanfaatkan sebesar-besarnya Mas Evan. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Betul. Oke, mungkin Mas Reksa ini tadi kan kita dari awal kita udah temanya flexing, Mas. Betul. Tapi aku belum tanya, Mas. Mungkin tips ya. Ini mungkin kita nggak harus tips and trick, benar banget. Kita nggak harus membahas tentang kita komoditas pertanian secara luas lah, Mas. Di sini mungkin tips dari Mas Reksa, bagaimana sih biar para pemuda tuh nggak bingung cara memulai flexing pertaniannya tuh gimana? Soalnya dari aku aja bingung, Mas. Oke, silakan Mas Reksa. Yang pasti kalau dari flexing sendiri, Ya. pasti dari personal. Oke. Personal branding seperti apa. Kemudian anak-anak muda sekarang kan senang-senang volunteer seperti itu. Oke. Senang-senang volunteer. Kayak kemarin nih kita ada komunitas pertanian, Oke. Tani Muda Keren. Oke. Nah ini kita buatkan 1 hari jadi petani. PMK Petani Muda Keren. Keren, betul. Itu kita punya program 1 hari jadi petani, Oke. 1 hari jadi warga desa. Oke. Nah Makasih Kiki. dari situ kan kita
bisa bikin nanti kita kunjungan ke lahan-lahan, kemudian kita panen, kemudian kita ke apalagi kan di sana dataran tinggi, kita muter-muter lahan di tengah-tengah dataran tinggi gitu kan, bisa dibayangkan. Nah terus dari situ kita juga menjalin NGO. Jadi NGO yang bergerak di kepemudaan, misalkan Youth Ranger, misalkan organisasi kampus ataupun eksternal kampus, itu kita juga ajak, kita rangkul semuanya. Jadi ini kita punya program yang pada biasanya permasalahannya kita nggak punya dana dan lain sebagainya, tapi kita bantu danain, kita bantu fasilitasi. Di lain sisi kita mendatangkan wisatawan ke sana, di lain sisi kita juga esensi kita untuk membuat program itu tercapai. Kita bisa membawa anak muda ke dunia pertanian, kemudian dari anak magang juga. Jadi magang di tempatku tuh gratis, Mas. Oh iya. Magang penelitian tuh gratis. Nah itu pun juga salah satu dari maksud kita kan, kalau di bisnis itu kan yang paling tinggi pengeluarannya itu di R&D, research and development gitu kan. Nah di situ kayak misalkan nih kita punya produk pai salak, dari siapa? Anak muda yang penelitian. Kita punya produk selai salak, dari siapa? Anak muda lagi. Terus kopi biji salak, ngolah limbahnya jadi minuman herbal, dari siapa? Ya anak muda. Jadi sudah kelihatan toh, siapa yang memang pencetus inovasi-inovasi keren ini kan siapa? Anak muda. Jadi itu kayak lagu nih Rhoma Irama, Mas. Darah muda. Darah muda, darahnya para remaja. Iya, Mas. Jadi darah muda, darahnya para tetua kan nggak mungkin. Ya oleh karena itu memang darah anak muda itu sangat Mas. Betul. Mungkin mau ada yang ditanyain dari teman-teman? Iya. Mas Reksa ini hebat loh. Ini Mbak Maivi kayak jomblo. Oke. Ini mungkin terakhir ya, Mas. Mungkin terakhir. Mas Reksa, pesan buat kita semuanya, buat anak-anak muda yang akhirnya yang masih takut untuk terjun ke bidang pertanian. Setidaknya jegur sih lah, Mas, nyoba sih lah. Paling tidak kita tuh mau mencoba untuk di pertanian ini. Pesannya gimana? Melu aku. Ikut Mas Reksa. Tak melon. Jadi pesannya ikut Mas Reksa langsung ke Kaliurang bawah. Kaliurang Selatan. Kita punya banyak. Jadi kayak kemarin ketemu teman-teman dari UPN, UGM dan sebagainya, itu kan kita di lereng Gunung Andong. Itu kita gimana cara pengolahan greenhouse dan lain sebagainya. Nah dari situ kembali ke tadi, peran anak muda biar mau turun. Oh gimana tadi? Anak muda gimana caranya biar mau turun? Gimana mengajak gitu kan? Nah itu pastinya kita buatkan wadah hijau dulu di sana. Kita buatkan wadah hijau untuk teman-teman ini berkembang, tapi seneng. Jadi jangan sekali tahunan kok langsung kon macul, gitu. langsung kon ani-ani, langsung kon ini bersihin gulma, nggak mau toh. Kita ajak dulu piknik lahan, kunjungan lahan, kunjungan ke olahan pasca panen. Kemudian juga kita wadahi, misalkan nih sekarang lagi banyak yang pengen berwirausaha. Kita ini menciptakan produk yang white label. Jadi teman-teman semua itu bisa ambil produk di kita, kosongan packagingnya atau packaging dari teman-teman sendiri, tempel stiker teman-teman, PRT dari kita, BPOM dari kita. Nah dari itu kan mulai dari situ jual beli, seneng, cuan dan lain sebagainya, otomatis bakal mempelajari ini hulunya mana sih. Hulunya nih ya dinandur, dipanen dan lain sebagainya. Tapi tinggal dikomparasikan sama teknologi saat ini, dikomparasikan sama inovasi-inovasi modern. Anak muda, orang-orang tua nggak bakal punya inovasi-inovasi seperti itu. Tetap harus dari anak muda. Nah makanya itu, karena dari tadi cuannya seperti apa, kemudian prospeknya ke depan seperti apa di dunia pertanian, itu pasti ketika anak muda ini udah tahu, wah siapa yang nggak mau masuk pertanian gitu. Siapa yang nggak mau, teman-teman? Aku mau. Tuh teman-teman yang sekarang di organisasi manapun itu, yang ada di Yogyakarta maupun luar Yogyakarta,
dari BEM, himpunan dan sebagainya. Iya, betul. Jangan lupa ikut Mas Eksa, biar nggak cuma proker-proker aja yang prokernya itu kadang nggak jelas, bisa gabung ke Mas Eksa ya teman-teman. Jadi Baby kenapa kok ketawa? Terus bisa gabung ke Mas Eksa, belajar tentang pertanian, setidaknya itu sehari menjadi petani, gimana rasanya jadi petani, gimana asiknya, gimana pemikiran kita itu jadi fresh, yang pikirannya jadinya cuan gitu. Oke, mungkin ini kesimpulan dari saya. Dari apa dulu? Kamu dulu aja nih Mas Tangsen. Dari saya dulu teman-teman. Kesimpulan dari saya teman-teman, dari akar tadi, dari pembahasan yang mungkin ringan sesuai abad. Yang saya tangkapnya sebenarnya ujung-ujungnya balik ke anak muda. Balik ke menurut saya bagaimana cara kita melihat dari mana tuh sudut pandang pertanian tuh. Maksudnya pertanian gak hanya nyangkul, setuju banget aku dari Mas Reksa. Benar. Pertanian kira ning yo ragur karo caping, gak hanya bersama caping. Nah, tapi setelah bagaimana ketika kita melihat sudut pandang yang berbeda, ternyata pertanian tuh luas banget, bahkan sangat berbenefit banget. Betul. Gitu yang saya ambil Mas Sepan. Mungkin dari Mas Sepan. Oke, kita kan sebagai pemuda nih yang notabene itu sebagai agent of change ya, itu agen untuk perubahannya itu. Kita betul. Bagaimana caranya itu kita harus peka terhadap lingkungan sosial kita. Dari kisahnya Mas Eksa tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kita tuh harus mampu mengerti bagaimana lingkungan di sekitar kita itu butuh kita, benar-benar butuh kita. Butuh dalam apa? Butuh dalam pembangunan. Yang jelasnya pembangunan itu dari sektor ekonomi, dari sektor manapun itu, kita tuh harus bisa membersamai mereka. Orang-orang yang seperti petani ini SDM-nya kurang mampu untuk mengerti hal-hal yang cukup besar. Maka kita itu sebagai perantara di sini. Bagaimana kita bisa membangun negeri ini dengan pemahaman-pemahaman kita seperti itu, Mas. Dan terakhir dari saya, jangan lupa bertani. Itu saja sih. Jangan lupa bertani. Apa lagi? Jangan lupa follow IG-nya @bem_UPNVIK dan juga YouTube-nya di Agriculture UPN teman-teman. Oke. Mungkin ini mbangane kita gaguk-gaguk ya. Closing statement dari Mas Reksa, mungkin 2 kata lah Mas. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari. Boleh kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke. Ora petani ora keren. Petani ora keren. Petani ora keren. Ya mungkin buat anak muda sekarang, ora petani ora keren. Mungkin sekian dari kami. Kami si anak muda ini, anak muda petani. Yang apa Mas? Yang kurang nggak jelas, cuman jelas. Masa depannya. Oke, kami pamit undur diri semuanya. Sampai jumpa next di episode selanjutnya. See you next time. Ya. Bye bye. Bye bye.